Selamat siang Indonesia, selamat siang sahabat, selamat siang rekan-rekan tenis meja Indonesia, selamat siang juga untuk para subscriber Okatom. Salam sehat selalu. Kali ini ada yang berbeda dengan konten Okatom sebelumnya, yaitu menayangkan konten-konten tenis meja. Tetapi tentunya tidak kalah pentingnya bahwa pada hari ini, pada siang ini, Okatoms mengajak masyarakat Indonesia untuk mengetahui pengetahuan RJP. Apa itu RJP? Resusitasi jantung paru. Dan untuk mengetahui resusitasi jantung paru itu seperti apa, kita simak peliputannya dengan PTN Liga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada hari ini, malam ini di Hall PTN Liga Mas, kita akan mengadakan training ya, untuk penanganan pertama apabila di dalam hall ini terjadi sesuatu yang tidak kita kendaki. Dan untuk bekal kita semuanya, cara mengatasi penanganan pertama, baik itu dari penyakit bawaan ya, jantung, kram, asma, dan lain-lain. Karena kita lihat banyak contoh-contoh yang sudah kita lihat bahwa penanganan pertama dalam keselamatan ini sangat penting ya. Jadi kita dengan Dokter Inggit ya akan memberikan garis besar ya, jadi belum detail, garis besar dulu cara penanganannya. Jadi saudara-saudara ini nanti sebagai menjadi supervisornya nanti ya, memberikan pengarahan ke teman-temannya yang lain ya. Jadi apabila terjadi sesuatu, ABCD-nya kita minimal sudah tahu ya. Jadi ini masalah nyawa, jadi sangat penting ya. Demikian dari saya kasih waktunya kepada Dokter Inggit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Kedengeran. Bapak, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru ini merupakan bagian dari bantuan hidup dasar. Sebenarnya sih kalau khusus resminya mungkin ada ya, dari PMI. Dari PMI ada, iya. PMI atau dari Turki ada buat yang alamnya. Baiklah, kita langsung aja ke paparannya. Resusitasi jantung paru pada dewasa. Nah, ini merupakan rantai bertahan hidup. Rantai bertahan hidup yang harus kita lakukan jika menemui kasus-kasus henti jantung atau henti paru di luar fasilitas medis ya. Yang pertama itu aktivasi respon darurat. Jadi kalau misalnya ada yang sudah dinyatakan keadaan gawat darurat, jangan lupa menghubungi pihak emergensi yang bisa minimal menyediakan alat untuk defibrilasi. Biasanya sih dibawa yang bisa portable, itu disebutnya alatnya AED ya, Automatic Electrical Device. Nah itu, jadi kalau harusnya sih yang dihubungin itu pihak ambulan yang bisa menyediakan bantuan defibrilator ini. Jadi kalau untuk Jakarta, kalau nggak salah 112 atau 119 Ya, dipastikan ya. Coba dipastikan Telepon, nanti. ditulis ya. Kita tulis emergency call ambulan. Ya. Kemudian setelah menghubungi bantuan tadi, kita lanjutkan dengan rantai kedua, itu
resusitasi jantung paru kualitas tinggi. Kemudian yang setelahnya ini dilakukan di fasilitas yang lebih lengkap, atau kalau di tempat-tempat umum mungkin ada juga alat-alat yang disediakan alat yang untuk melakukan defibrilasi ini. Tapi kalau kita cuma bisa melakukan 2 yang depan ini. Cuman kalau 2 yang depan ini juga tidak bagus, tidak berkualitas, nggak bisa juga kan lanjut ke setelahnya gitu ya. Nah ini resusitasi jantung paru pada dewasa. Pengertian dari resusitasi jantung paru itu merupakan upaya mengembalikan fungsi sistem sirkulasi dan pernapasan untuk menjamin tercukupinya oksigenisasi sel-sel, terutama sel-sel otak dan jantung, ketika fungsi sistem sirkulasi dan pernapasan berhenti mendadak. Nah, resusitasi jantung paru ini dilakukan bila ada yang pertama itu henti napas yang ditandai dengan tidak adanya pergerakan dada dan aliran udara nafas. Jadi kalau ada orang jatuh itu kita lihat dadanya ya mengembang atau enggak gitu. Bergerak atau enggak. Ya, nanti kita praktekin ya. Ya. Terus henti jantung itu ditandai dengan tidak terabanya denyut nadi pada arteri-arteri besar. Nanti kita lihat di belakang. Nah ini langkah-langkah RJP. Yang pertama itu pastikan lokasi korban dan penolong aman. Maksudnya kalau Gevol ini insya Allah aman lah ya, nggak ada kendaraan atau apa yang lalu-lalang. Nah itu. Nah, yang pertama ini. Kemudian kalau misalnya di tempat lain atau di tempat tenis meja yang lain, nah itu bisa juga pas langkah pertama ini kita minta izin kalau kita mau melakukan pertolongan pertama. Kemudian langkah yang kedua itu nilai kesadaran atau respon dan kesan pernapasan dilanjutkan dengan meminta pertolongan. Nanti kita lihat juga rangkaiannya mungkin di video nanti lebih jelas. Kemudian yang ketiga lakukan pengecekan nadi. Nah ini sebenarnya diperuntukkan untuk petugas kesehatan. Kalau untuk orang awam, misalnya nadi itu kita tidak bisa cari dalam waktu 2-10 detik, itu bisa di skip aja langsung ke kompresi. Kemudian keempat, lakukan resusitasi jantung paru dengan perbandingan 30:2. 30 kompresi dada dan 2 bantuan nafas. Nah 30:2 ini disebutnya 1 siklus, nanti kemudian dijelaskan lagi di videonya. Kemudian yang kelima, setelah melakukan RJP tadi, lakukan reevaluasi setiap 5 siklus atau 2 menit. Nah, kita lihat satu-satu langkahnya ya. Nah, yang pertama tadi pastikan korban dan penolong aman ya, sama minta izin boleh. Langkah pertamanya kita langsung ke langkah kedua, yaitu menilai kesadaran atau respon. Nah, korban yang tidak sadar itu tidak akan memberikan respon pada rangsangan. Bila kita menemukan korban yang tidak berespon, buka pakaian yang menutupi dada untuk memudahkan tindakan resusitasi. Nilai apakah korban henti napas atau hanya gasping itu kayak tersedak-sedak gitu ya napasnya. Letakkan korban pada alas yang rata dan keras dengan posisi terlentang. Kedua lengan di sisi kanan dan kiri korban. Apabila penolong seorang diri, penolong berlutut di samping korban sejajar dengan bahunya agar saat melakukan bantuan napas dan sirkulasi, penolong tidak perlu banyak bergerak sehingga akan memudahkan dalam melakukan pertolongan. Nah ini yang nomor 2, kita nilai kesadaran atau responnya ya. Contohkan. Coba angkong. Mengurep. Ini nilai kesadaran tadi ya, seperti kayak di paparan tadi. Misalnya jatuh sembarang posisi. Jangan langsung terlentang. Jangan langsung terlentang. Nah jatuh gini, kita terlentangkan dulu, tapi dicari alas yang keras dan rata ya. Tangannya ditaruh di samping, kemudian kita cek respon dengan Gak bisa dia. Udah gue pegang di situ. Ya udah siap. Mengenangkan suara sambil ditekan boleh, Pak, ya. Atau boleh rangsang nyeri, ditekan di sternumnya, tulang dada, coba bisa dirasa masing-masing. Di sini ada lempengan ini, kalau ditekan terasa sakitnya. Ya. Itu diapain dok? Ditekan dikit, tekan. Itu untuk mengecek respon tadi, menggunakan rangsang nyeri. Ada pergerakan. Kalau misalnya korban sadar sih biasanya ada yang gerak-gerak lah gitu, merontak atau kesakitan itu. Atau hanya respon reaksi.
Contoh nggak ada respon gimana bro? Untuk ada respon dia diam aja. Terus digebukin ke diapain? Cara ada langkah selanjutnya sih. Ya. Jangan pergi dulu. Tapi bisa dipijit kaki bawahnya nggak tuh? Dikasih Nggak perlu rasa. itu, nggak ada. Nggak ada. Malah usah sakit dulu ya. itu katanya. Biasanya kalau itu kerasukan. Karena kan kalau kita ini kan apa namanya itu resusitasi ini kan kita anggap ada kejadian meninggal mendadak lah, taruhlah depan mata kita gitu ya. Ini contohnya tadi ya posisi kita cek respon tadi. Nah yang kedua itu dilakukan selanjutnya itu dilakukan pengecekan nadi. Jadi tadi kan sudah diposisikan ya. Belakang lagi deh, kalau mau jadi di karpet. Di karpet. Wah, nggak boleh abang saya gitu. Harus pakai bantal, Dok? Enggak pakai bantal, enggak apa-apa. Bantalnya kagak ya, pakai Kalau ini aja. keadaan Darurat. kan gitu ya, apa posisinya itu pokoknya alasnya harus keras dan rata ya. Oke. Terus kita berdirinya di samping sebelah kanan apa korban, ini sejajar dengan bahu kaki kita. Ya. Inilah ya. Ini. Terus cek nadi tadi. Kita lihat di sini kan ada tulang nih menonjol nih. Iya, Nah, japun. ditarik saja sekitar 2 cm ke sampingnya. Pijit. Pakai 2 jari. Kalau mau praktek boleh sama teman sebelahnya. Ditarik didorong. Agak gini doang nih. Sebelah kanan 2 cm dari sini ya? sebelah kiri. Wah, ini Kiri nggak kanan ada. bisa, tapi kan karena kita posisinya di sebelah kanan korban ya, harus bagusnya sebelah kiri kanan korban. Gini aja. Ya, Gini aja. Ini ya 2 cm dari sini. Gini aja. abang tuh Gini. bilang dia. Ini saya tangan. Dari sini 2. Kalau ada jenut, berarti masih ada ini. Ya, Pak. Kita ada jenut. Tidak terjadi henti jantung tadi kita tandanya. Oh iya. Kalau yang ini kan kalau selama jantung, kalau sesek seperti gitu. Ya, itu nanti langkah selanjutnya. Kalau ini kan kita pengecekan awal dulu kan, apa namanya itu awal dilakukan resusitasi atau enggak gitu. Ini kan lama. Oke, terasa nggak? Terasa. Terasa ya, kira-kira? Ya kagak lu, itu kan bunyi cenut-cenut. Enakan ke kanan nariknya. Oh, kanan. Oh, iya. Dari tengahnya dulu, dari jakun. jakun lah. Pulang leher tengah, nah gini. Lak-lakan kalau kata Kayak ada di sini. Iya, gampang ya. lak-lakan. Tapi ini kalau 10 detik nggak terapa dilewat ya? Ganti. Meninggal dia lewat. Bukan. Belum. Kita nggak yakin nih. Ini ada nggak sih? Nah, lanjut aja ke langkah selanjutnya. Ada lagi. Kalau pernapasan, bantai pernapasan pakai selang bisa juga. Nanti dulu lah. Belum itu. Nah itu. Jadi tadi kan sudah kita nilai responnya, sudah kita cek nadinya. Ternyata ini tidak ada respon apapun. Baru kita lakukan resusitasi tadi, resusitasi jantung paru. Nah ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu C atau kompresi, yang kedua itu RP atau penilaian jalan nafas, dan yang ketiga itu breathing atau pemberian pernapasan buatan ya. Kita lihat satu-satu. Bagian Mas Ini Igun, napas buatan. sebenarnya kalau untuk awam dan panduan terbaru dari AHA itu American Heart Association kalau nggak salah 2020, karena zaman pandemi COVID ini kita tidak disarankan memberikan pernapasan bantuan. Oh, nggak Jadi ada. hanya lakukan Kerjaan Igun kompresi ringan nggak ada. jantung. Ya. Tapi kalau emang kepepet mungkin nggak apa-apa juga. Boleh bangun. Kalau Kayak seneng banget tiduran. kalau memang yakin orang itu ya kembali ke masing-masing ya gitu. Ini konsep penting dari resusitasi jantung paru yang berkualitas dan efektif. Yang pertama itu lakukan penekanan yang kuat minimal 5 cm. Jadi kedalaman nantinya menekannya itu 5 cm minimal dan cepat dengan frekuensi 100 sampai 120 kali per menit, dan biarkan dinding dada recoil atau dinding dada kembali ke posisi semula setelah setiap kompresi jantung luar. Jadi yang ditekan-tekan itu kita nyebutnya kompresi ya kalau di sini ya. Yang kedua, minimalisir interupsi dalam kompresi hanya untuk cek nadi dan defibrillasi. Kemudian yang ketiga, hindari ventilasi atau pemberian napas buatan berlebihan. Yang keempat, ganti
ganti kompresor. Masih kompresor ini yang melakukan kompresi tadi tiap 2 menit atau lebih awal jika kelelahan. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Kan tadi RJP ini langkah-langkahnya ada CAD kan? Nah, ini mulai dari yang C dulu, yaitu kompresi jantung luar. Cara melakukannya itu yang pertama, tentukan titik kompresi. Titik kompresi ini terletak di bagian setengah bawah tulang dada atau pada garis tengah di atas di antara dua kuping susu. Yang kedua, letakkan tumit salah satu tangan yang dominan di titik kompresi. Tangan yang lain ditempatkan di atas tangan pertama. Dianjurkan jari jemari kedua tangan saling mengait. Tekanan hanya diberikan melalui tumit tangan tersebut. Usahakan agar jari-jari penolong tidak menyentuh bahkan menekan tulang-tulang iga korban. Jadi nanti diingat-ingat kalau kompresi yang menekan cuma yang ini, bagian yang ini, ya. Kalau yang sampai sini-sini nekan nanti takutnya yang lain-lain yang ya bisa jadi komplikasi. Ya, di sini aja tumit telapak tangan. Ini, ya. ini. Nah, nanti ada videonya ya. Saat melakukan penekanan dinding dada, posisi badan penolong tegak lurus bidang datar dengan kedua lengan lurus. Penolong menekan dinding dada korban dengan tenaga dari berat badannya. Setiap siklus dilakukan 30 kali kompresi dengan kedalaman 5 cm. Kompresi dilakukan dengan kecepatan 100 kali per menit. Setiap kali setelah kompresi, biarkan dada korban kembali mengembang. Jangan lepaskan tangan penolong dari dada korban atau merubah posisi tangan. Orang nggak sakit, digituin sakit. Karena untuk menolong nyawa. Buka bajunya dong. Ini coba aku praktekin dulu langkah demi langkah ini ya. Buka baju. Tadi kan sudah kita posisikan. Ini C dulu tadi ya. Turun. Kompres. Nah, Tadi titiknya Bu di atas. Jadi yang pertama tadi kan nilai respon. Pas nilai respon itu nggak berespon bisa kita setelahnya meminta bantuan, terus cek nadi. Nah yang ketiga ini segera lakukan kompresi. Nah yang langkah pertama kompresi tadi, tentukan titik kompresi. Kan kita tadi pas persiapannya harus dibuka ya dinding dadanya. Buka ya, buka aja. Biar kompresi ya. aman. Cara menentukannya, kita ambil bagian tengah tulang dada. Jadi ini ada kayak permulaan tulang dada di atas, ini yang di bawah ya. Apa sebelum? Yang paling bawah. Nah ini ambil tengah-tengahnya. Sama jantung deh. Berarti Ini yang sini. ada untuk kompresi, titik kompresi. Taruh aja tangan kita di sini. Tumpuan tadi ya, jadi tumpuan. Ini kan ada tulang lempeng. Itu yang jadi tumpuan. Atau kalau cara kedua bisa yang tadi menarik kedua kupingnya, dari antara kedua kupingnya terus taruh di tengah-tengahnya. Sama juga situ, pas juga. Ya. Jadi sama ya. Jadi ini. Saya tanya, ini kalau korbannya si cowok, kalau korbannya cewek bagaimana? Apakah harus dibuka bajunya? Sama aja. Iya. Bedanya enggak. Sama seperti itu. Iya. Itu problemnya kalau korbannya wanita Pak. Kadang kan orang sungkan nolong. Padahal harusnya sama. Harus sama ya. Sama. Dan itu jadi masalah buat korbannya wanita. Darurat. Ya itu mah gimana aja. Saya kemarin lihat bola nggak? Kalau ada apa-apa, itu kalau teman nih, kita harus lindungi, dilindungi gitu loh. Tutup. Nah, kadang ini kan yang penting kita nggak boleh mengerumun. Satu orang. Ya oksigennya. Terus. Ya, tadi ya sudah ya. Jadi yang pertama tentukan titik kompresi tadi ya. Kalau mau mudah ini seperti setengah tulang dada. Ini taruh aja di bawah sini. Ya. Tangan kanan. Tumpuannya pakai yang tumit tangan tadi. Kalau yang tadi sini. Taruh aja. Taruh tangan yang dominan. Kalau kanan yang di bawah. Kalau kiri yang di bawah. Kemudian yang satunya lagi taruh di atasnya. Kita posisi tangan harus Tegak. ya. Badan kita harusnya bisa neken dulu. Enggak usah tekan-tekan. Semuanya tangan itu. Ini ya, maksudnya tegak lurus tangannya jadi dari bahu ke sini lurus. Ya,
Tapi ingat tadi yang jari-jari lain jangan menempel, jangan ikut menekan. Cukup yang tumit ini tadi. Kedalaman Ini 5 terasa kok ada lubang kan di tengah sini kalau ini situ. Daftarnya. kedalaman 5 cm Bu ya? Ya, Kedalamannya 5 cm ya? minimal 5 cm. Berarti kencang banget ya? 5 cm segini Bu. Kita nekannya itu memanfaatkan berat badan kita. Jadi berat badan kita itu minimal apa maksimal? Kalau mandar. Minimal. Dulu patokannya maksimal 5 cm. Tapi orang pada takut karena disebutnya maksimal. Jadi sekarang dibilangnya minimal. Ya, minimal. Minimal 5 cm, maksimal 6 cm. Jadi ini tadi ketemu titik kompresi. Tapi kalau nggak sadar, kalau orangnya nggak sadar nggak apa-apa gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Atau nggak sadar. Jadi ini kan tumpuan tadi di sini, ini tangan satunya lagi. Nah, ini kita posisi kita gini. Jadi tangannya terlurus sama bahu. Jadi jatuhin aja apa berat dari bahu nanti terkena. Berat badan. Tuh. Mompak kan, mompak. Terus sebelum menekan selanjutnya sudah menekan 1 kali. Ini biarin dulu ngembang. Tapi biar tangan ngembang. kita jangan diangkat dari kompresi titik. tadi. Ya. Ini. Ini kan nggak bisa ngembang ya soalnya. Jantung tuh. Dia harus nempel terus ya. Ya, nempel terus. Berapa kali? 10 kali. Ini 30 kali atau 100 kali Per menit. sampai 120 kali per menit. Ada untung nanti bisa kok. Oh ya, kalau ada yang dalam pelatihan ketiga ya tolong kalau ada masukan atau apa. Dokter nanya, kalau udah mengembang, itu tanda-tandanya ada reaksi. Enggak, itu kan kita baru Kompresi. di bagian resusitasinya. Kalau menilai ada respon atau enggak, nanti kita melakukan reevaluasi tadi yang setiap 6 menit, setiap 5 siklus, ya setiap 5 siklus atau 2 menit. Di reevaluasinya pakai yang tadi Pak, tunjuk nadi tadi. Nah, ini baru bagian dari resusitasinya, bagian yang C tadi, yang kompresi. Bingung kan? Ya jadi tadi bisa dipahami posisinya ya. Ya, bisa, Tadi bisa, soalnya bisa. ini kan harus berkualitas dan efektif CPR-nya. Kalau kita nanti asal tekan malah masih Bahaya. tekan. Sayang kan CPR-nya kalau enggak. Cara melakukan kompresi ini namanya atau pijat jantung doang. Langkah-langkahnya. Pak yang kencang Pak. Iya, ya Pak, ini orangnya. Rebutan. Nah, Yang tengah ini ya. ya garisnya. Ini jangan tekan ke sini. Ya, Ini terus lurusin. Orang nyuci. Tangan begini. Tangannya diangkat. Jarinya diangkat. Jangan jatuh ya. Ini lurus, ini lurus, jangan takut. Nah, ya. Pakai berat badan. Nah, ini, ya selama neken lurus, nah ini gini, nah gitu. Jatuhin aja ke bawah dari bahunya gitu. Nah, ya, Sikutnya jangan ketekuk. ya, itulah kira-kira. Oke, lu enggak apa-apa. Oke. Woi, bagus, lulus. Mantap. Misalnya ada seorang apa, kita bebaskan dengan melakukan ini teknik ini, head tilt chin lift. Misal ini dahinya mendorong dahi korban ke belakang sehingga kepala korban mendongak dan dahu korban diangkat biar jalan nafasnya buka. Buka gini ya. Iya. Contoh. Mari, nggak pakai bantal. Bantal diambil. Kita bawa sini aja bro. Buka masker. Buka masker. Ya. Oh, kelihatan kan? Masuk TV. Nih, ini hasil cilik gitu. Jadi kalau nggak sadar kan pasti dia ngikut kalau kita gini. Jangan dinovek. Ginilah, nah, kira-kira ya. Atau kalau misalnya, tapi ini dengan catatan korbannya nggak ada trauma, maksudnya dalam keadaan kita biasa-biasa aja gini ya, nah jempol gitu. Kalau ada trauma, lain lagi gitu. Oke. Udah bro, gitu doang. Nah, yang terakhir itu tadi BF berian nafas buatan. Untuk waktu pelatihan ketiga sampai sini nggak diajarinnya? Sampai sini ya? Sebenarnya sih
nggak sampai CD, cukup sampai kompresi tadi. Sambil menunggu pertolongan atau ada orang yang lebih ahli lah, lebih medisnya datang gitu ya. Tapi nggak apa-apa ini buat pengetahuan. Ini pemberian pernapasan buatan. Pernapasan, kita lihat dulu pengertiannya ya. Pernapasan buatan dalam memberikan udara bertekanan positif yang mengandung oksigen, kemudian membiarkan udara Pakai itu. mengalir keluar secara pasif. Bukan di zaman Seperti layaknya proses inspirasi dan ekspirasi. Jadi dibuat seolah-olah korban itu bernapas seperti biasa. Volume udara yang diberikan sebesar 6-7 mili per kilogram berat badan atau sampai dengan dada korban terlihat mengembang. Jadi tanda yang nafas buatan kita berikan itu masuk apa enggak, harusnya kita melihat dada korban itu sedikit mengembang. Ya. Hati-hati jangan terlalu kuat atau terlalu banyak karena dapat melukai paru-paru korban atau masuk ke lambung. Bisa jadi dia jadi muntah. Ya, jadi timbul masalah baru nanti. Itu takutnya kalau misalnya kita nggak yakin melakukan pernapasan buatan ini. Kemudian, nah ini biasanya yang dilakukan itu pernapasan buatan dari mulut ke mulut. Nah ini resiko dan kemungkinan kontak dengan cairan tubuh korban termasuk muntahan sangat besar. Langkah-langkah memberikan pernapasan buatan mulut ke mulut yang pertama pasang alat pelindung. Ini kalau ada pasang alat pelindungnya kebenaran kemarin ini apa untuk khusus masker ya. Kalau nggak ada pakai dot. Kalau nggak ada langsung mulut yang ini ya. Contohnya alat pelindung ini gitu. Yang kedua menolong menarik nafas biasa saat akan berikan nafas buatan agar volume pasal yang diberikan itu terpenuhi. Jadi menarik nafas tuh gitu ya. Biasa. Terus jepit lubang hidung korban dengan gigi jari dan jari telunjuk. Tutupi mulut korban dengan mulut menolong. Mulut menolong harus dapat menutupi keseluruhan mulut korban agar tidak terjadi kebocoran. Jadi nggak boleh bocor waktu kita menggunakan buatan itu. Berikan hembusan nafas 2 kali sambil tetap menjaga terbukanya airway, jalan nafas tadi yang kita buka tadi. Setiap hembusan nafas dilakukan selama 1 detik, beri kesempatan untuk ekspirasi. Maksudnya itu setelah kan kita ini, jadi kan tadi sudah dibebaskan kalau nafasnya sudah ini ya. Kalau mau ngasih, jadi tadi udah kompresi 30 kali atau 100 kali per menit lah ya. 30/2 sih kalau pakai nafas buatannya hitungannya. Jadi kompresi 30 kali, nafas buatannya 2 kali. Jadi 2 kali doang. Jadi awalnya aja lah sama ini. Nah ini taruh. Taruh mulut ke mulut dulu ya. Taruh. Jadi kita posisikan gini, kita tarik nafas dulu, siap-siap. Tahan, ya tahan. Terus ini kita pencet. Nah ini langsung kita gitu ya. Enggak. Apa? Aku jadi susah ngomongnya. Apa? Hembus apa? Tarik sekali kan? Tiupkan. Kalau masuk kelihatan dinding dadanya mengembang. Harusnya gitu. Terus kita angkat dulu, baru sekali kan 2 kali harusnya 30/2. Ulangin lagi. Ya, kita tutup lubang hidungnya. Ya. Dan gitulah kira-kira ya. Ini tadi kan mengembang, biarkan dulu apa? Kayak ya turun lagi dulu, baru kita kasih lagi 1 lagi. Cuma jangan terlalu lama juga. Ngasih hembusan nafasnya itu cuma 1 detik, gimana nggak untuk? Iya. 1 detik nafas, nyiupin nafasnya itu ya. Ya udah kita kasih tambahan boleh dong? Kasih tambahan sedikit ya. Ya. Jadi kalau kita mungkin biar nggak kontak fisik, apalagi cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, kita bisa cari kertas, dirobek, nanti diambil lubang situ lah gitu. Jadi pas misalnya kita ini kan nggak bersentuhan langsung, misalnya kalau plastik, iya, jadi buat pelapis saja. Botol aqua dipotong gorujuk. Tapi kalau kadang darurat kayaknya Inilah meminimalasi, betul, dikasih lubang aja sedikit gitu. Udah itu aja. Tapi itu kalau ada juga yang Iya, kalau darurat maksudnya kalau bisa, soalnya harus apa cepat. Mana aja dan pokoknya. Nah ini ya, resusitasi tadi dihentikan bila yang pertama menolong kelelahan, 2 korban telah dialihkan kepada petugas lain yang lebih ahli kan soalnya tadi harus
telepon dulu kan, Iya. apa gawat darurat, supaya ada gawat darurat kalau kejadian gini. Kemudian didapatkan informasi bahwa korban sudah lama meninggal, yang terakhir denyut nadi dan pernapasan sudah kembali pulih. RJP bila boleh dihentikan untuk sementara bila ini saat memindahkan pasien ke Tangguh, pokoknya tapi ini harus kompresi itu tidak boleh tidak boleh diganggu, gangguannya itu harus diminimalisir sesedikit mungkin. Jadi selain itu nggak boleh ganggu. Oh. Memagari supaya orang yang ngomong itu konsen. Ini kesalahan seputar resusitasi tadi, posisi korban yang tidak terletak, alasnya lunak dan tidak rata, pemberian nafas yang tidak adekuat atau terlalu cepat, posisi penolong tidak tepat, kompresi dada yang kurang atau terlalu cepat, jumlah pijatan dan bantuan nafas tidak sesuai. Ini posisi pemulihan, nanti di video ada juga sih ditunjukinnya. Kita lihat video aja kali ya. Ya sebelum video saya tanya, dokter. Ya. Jadi gini, ini skenario. Main nih, ada yang main di sini. Oh, itu. Tiba-tiba di sana ada yang jatuh. Itu perlu kita angkat keluar. Atau langsung di situ? Di situ. Di situ langsung ditolong. Kalau di situ memenuhi tempat yang tadi Lurus itu. aman, Langsung di situ. rata dan keras nggak apa-apa di situ. Langsung berhadapan aja ya. Iya. Artinya kita nggak perlu Angkat-angkat. pindah di situ. Berubah. Iya. Ya jadi kita ini yang sini ini nanti kalau ada kejadian ya mudah-mudahan enggak ya. Amin. Panik ya. Panik. Yang panik. Selama itu datang. Pokoknya beraniin aja lah kompres. Tapi ya, langkah-langkah sebelumnya dilakukan dulu ya, jangan langsung kompresi. Gini, kira-kira berapa lama kita harus melakukan proses tadi jadi sampai kita yakin dia yakin ini apa bisa lanjut atau tidak lanjut? Tadi indikasinya resusitasi diberhentikan tadi ada 4. Penolong kelelahan, korbannya sudah meninggal, bantuan lebih ahli datang, atau yang keempat korbannya sudah pulih. Kita reevaluasi kan setiap 5 siklus atau 2 menit. Satu siklus tadi 30/2, 30 kompresi, 2 bantuan napas. Setiap 5 siklus atau 2 menit kita reevaluasi, kalau sudah ada teraba denyut nadinya, stop kita RJP-nya tadi. Untuk yang tadi yang kita kan nggak tahu dia sudah dalam posisi meninggal atau enggak gitu. Waktu pas henti jantung kan kita kapan memutuskan udah nggak bisa ditolong lagi? Kalau ini sebenarnya RJP ini paling bagus dilakukan kalau kita menyaksikan langsung orang itu tiba-tiba tidak sadar. Kalau misalnya kita nemu di pinggir jalan misalnya orangnya sudah, kita kan nggak tahu sudah berapa lama dia nggak sadar. RJP ini bagusnya dilakukan sesegera mungkin. Semakin segera dilakukan itu kemungkinan untuk pulihnya itu semakin besar. Karena 4 menit otak itu tidak mendapat oksigen, itu sel-selnya udah mulai rusak. 6 menit sudah terjadi kematian sel-sel otak. Jadi kurang dari otaknya mati ya. Jantungnya juga Antara 4 menit sama 6 menit. enggak, kalau di sini aku di video-video yang aku lihat ini kompresi itu yang pijat jantung luar itu harus dimulai dalam 10 detik. Dalam 10 detik jadi harus dimulai. Ya harus cepat. Tapi harus tadi ya tetap nilai respon panggil bantuan itu minta tolong teman, tolong itu telepon itu langsung telepon gawat darurat tadi. Kita langsung evaluasi denyut nadi, kalau nggak ada langsung kompresi. Yang mau nolong. Ya, saudara-saudara harus mempunyai Siapa? Saya ada, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Adinurung. Saya dari NCC Emergency, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mari kita bersama-sama melihat pertolongan pertama pada korban henti jantung. Dari tes tersebut kita akan melakukan pertolongan pertama pre-hospital, yaitu resusitasi jantung paru atau CPR. CPR adalah tindakan pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang terindikasi mengalami henti jantung, tidak ada nadi dan tidak ada nafas. Sebelum melakukan bantuan hidup dasar atau CPR,
Yang pertama kali dilakukan yaitu memastikan diri Anda siap untuk menolong korban. Lalu, perkenalkan diri Anda kepada masyarakat yang ada di lokasi kejadian dengan maksud menolong korban. Assalamualaikum Pak Bu, di sini saya Intan Sari Adindung, saya dari NCC Emergency. Saya pernah melakukan urgen. Kalau menurut aku kepanjangan nggak ini untuk kepanjangan nggak dia minta izinnya. Harusnya kalau menurut aku sih udah tadi yang pertama kan. Tapi kan tadi udah dikasih contoh itu lewat. Itu lu kirim ke itu. Kirim ke besar grup. Nanti di share lagi aja itunya. Iya, tapi kan ini kan sama aja pertolongan yang tadi materinya tadi kan. Iya. Iya, sama Ini aja. dia apa meraktekinnya. Jadi kalau sudah memastikan apa tempat yang kita mau melakukan resusitasi itu penolong dan korbannya aman, minta izin aja langsung, saya izinnya mau melakukan pertolongan gitu aja kali. Kalau izin kayaknya kepanjangan. Iya. Menolong korban, apakah saya diizinkan? Sebelum melakukan CPR, pastikan diri Anda aman dengan menggunakan APD yaitu sarung tangan besi, masker, dan facial. Pastikan sorban aman dengan memasukkan korban di tempat yang dapat dan aman. Kemudian, pastikan lingkungan aman dengan menjauhi korban dari kerumunan. Setelah dipastikan aman, langkah selanjutnya yaitu mengevakuasikan korban. Yang pertama, Ini bisa di-share nggak? Ya, nanti linknya di link YouTube. Iya, ada link. Ada cukup lah. Bisa Share aja ya. Oh, ya. Bisa. Bisa ya Bu. Bisa aja ya. Yang terakhir. linknya aja yang bisa. Link YouTube-nya aja. Kalau ini kita lebih kayak di praktek ya aja deh. Oke. Ini saya pernah lihat sih. Oh. Nah, tapi akan lebih baik dipraktekkan terus di-share ke BAP. Tolong buka bisa. Ya udah kalau Iya. gitu itu aja. sekedar Hampir referensi seperti saja. yang tadi sih Pak Bos. Iya. Hampir seperti yang tadi urutannya memang. Ya, Oke. itu. Tapi ini juga ya kalau di panduan terbaru kan apa resusitasi jantungnya parunya kan pijat jantung, hanya pijat jantung yang direkomendasikannya karena wabah COVID ini. Ini Iya. juga penolongnya harusnya memakai APD lengkap seperti ini karena itu tindakan beresiko, ada aerosol yang keluar dari apa korban yang kita Kalau nggak tidak ada tahu. dalam keadaan itu ya kita harus pakai sabun tangan atau apa gitu aja. Oh. Di jalan ya kita Iya nggak sih, apa-apa. ya ya ini udah nggak apa-apa. idealnya, tapi ya mungkin beresiko sih kalau Beresiko. untuk zaman sekarang. Ini juga nantinya apa dikasih masker juga loh korbannya untuk mencegah kontaminasi. Jadi akan lebih baik ini kita training ini kan at least untuk kejadian di calling. Jadi tolong nanti bagian ini Pak Pras satu menyiapkan ini tadi ya ini apa P3K-nya lah ya, jadi disiapkan nanti dokter yang akan melengkapi apa daftar yang harus ada di sini, termasuk gambar ya 1, 2, 3 dan nomor emergency, nomor telepon, itu yang penting. Jadi ada blok langsung tutup pakai masker, pakai ini bus bisa P3K dibuka. Nanti saya bikin posternya Pak. Jadi ada nanti sedikit poster. Pencegahan pertama A1, 2, 3 nanti akan terpasang besar. Nomor emergency yang akan dihubungi udah besar aja satu. Jadi kita tahu langkah pertama ini, langkah kedua ini. Ya, dan nanti selalu dipraktekkan supaya kita nggak kaku. Nggak lalu. Ya, Nanti diulang lagi. rutin, nanti Bu Dokter ngadain. Tolong kita praktek. Bentar aja. Iya. Kita tunjuk AB rutin. Iya. Jadi bulan ini mungkin Pak Oka, Pak Untung, nanti nih ibet ini harus bisa, yang selalu di sini sering loh, Wawan, apalagi Gun itu langsung action, ya? Ya, tujuh doang. Nah, itu. Atau itu nggak apa ada role play nggak sekali kalau tiba pura-pura aja ada yang Iya, nanti ini habis ini. Ustaz. Satu itu ya. Tapi di ujungnya lah. Jangan. Ayo. Saya nggak gini. Saya lama nggak. Loh, biar nggak kaku.
Coba Pak Lagi Kamus main. tidur. Boleh tuh. Lagi main. Jalan dulu Pak. Kamus tidur aja. Bukan lagi main. Pak untuk praktek. Coba menekan itu aja dulu, menekan itu dulu. Ya peragain. Praktekin. Bluetooth Supaya nggak kaku. Ini aja lah ya, apa namanya tuh, rangkuman aja lah ya, soalnya kan tadi terpotong-potong tuh. Iya. Dirangkum. Siapa yang mau coba praktek? Langsung, nggak apa-apa. Ini doang, jadi ini nyata. Nah, yang tidur hari coba. Terus kamu tidur. Nah, yang praktek sekarang saya tunjuk Pak Mus. Bu dokter yang arahin. Urutannya yang kayak tadi, awal-awalnya. Pak Mus. Langsung Pak, kalau gitu Pak. Pak Mus langsung balikin. Jatuh, tiba-tiba lagi main pingpong. Set. Tangan lurusin, terus buka bajunya. Dulu Pak. Anu lagi dulu. Cek nadi dulu. Cek nadi di leher. Responnya. Dulu. Cek respon. Dengan suara menjadi tadi. Hari. Ya, betul. Hari. Kenceng nggak apa-apa sih Pak. Ya. Masih kaku Pak itu. Yang sakit tadi pakai teruju ini. Ada respon. Ya, Itu sakit itu. Hari ini. iya boleh lah. Tapi ya, gitu, atau ditutup sedikit. Yang leher bukan leher. Tangan kiri pegang leher. Reaksi nggak lehernya? Ya, itu cek respon. Terus sudah nggak ada respon kan, nggak ada nadi, nggak ada pergerakan nada, langsung aktifkan sistem gawat darurat. Tolong, ada yang nggak sadar, hubungin segera gawat darurat. Bagus lagi bilang, tolong telepon ambulan gitu. Ya, Tolong, tunjuk ambulan, nomor tolong. langsung, Siap. ya. Oke, udah. Telepon langsung. Nomornya berapa untuk? Sudah ada ditulis nanti. Ya, Buka baju. lanjutkan langkah selanjutnya. Kanan. Biar mudah kan, karena bapak di kanan. Apa Tangan kanan. Yang Kiri luas. boleh, kanan boleh. Terasa nggak? Ada denyut-denyutnya. Dari tengah sini. Ada denyutnya. Kira-kira di situ lah. Ini dilakukan secepat mungkin ya, jangan lebih dari 10 detik. Ya, anggap nggak ada. Tapi langsung kita mulai kompresi. C tadi ya, mulai ini sudah tahapan resusitasi, mulai yang C. Jadi kita harus buka. Bluetooth disconnected. Kalau kaosnya nggak dibuka nggak apa-apa tuh darurat. Harus buka. Cari yang pertama melakukan kompresi tadi, cari titik kompresi ya. Tengah. Tengah-tengah kira-kira. Oke, tangan action. Bisa. Satunya. Ada tulang ya. Lurus. Dua. Ini tegak lurus Pak. Harus maksudnya Awas kebalik. ini berat badan bahunya harus ke sini jadi. Dorong ke bawah. Ya, ini kan Ya. teman takut. Ininya takut. Iya. Masuk ambruk. Jadi sudah kan kompresi kan? Kompresi tadi boleh kalau mau hands only CPR apa istilahnya? Ya, tekan dikit. Kompresi saja. Nah, ya. Ya, Tekan bagus. sambil hitung. Tekannya harus kuat dan cepat. Ya. Harus memenuhi 100 kali per menit minimal. Ayo. Ya, bismillah. Tuh. Itu baru bangun tuh. Angkat ya. Angkat. Ingat tadi ya, habis nonton biarin dulu ininya mengembang. Apa namanya, dinding dadanya mengembang, jangan belum balik langsung tekan terus, jangan ya. Ya, walaupun kuat harus ada ininya. Berarti harus balik dulu kan? Iya. Surut banget ya. Makanya. Kalau nggak balik-balik, oh pojok. Bagus tangan kiri di bawah apa tangan kanan? Jadi tadi Tergantung. Tadi otomatis kalau kita angkat dia balik. ya ini. Nah, ini ada cedera ya. Cepat. Satu udah bunyi tadi Pak. Ini udah bunyi. Jangan takut-takut, pokoknya jatuhin aja berat badan kita ke bawah. Karena minimal 5 cm tadi harus masuk ke dalam. Nah, kompresi jadi tadi 30 kali ya, 100 kali lah per menitnya, nggak apa-apa lah kalau pertama. 100 kali langsung, 1 kali 100 ya. Ada perubahan sih. Ini yang sakit. Belum tentu Pak, itu nanti kita makanya kita kompresi dulu 100 kali dalam 1 menit.
Atau boleh lah kali sampai 2 menit kan. Kompresi aja. Jadi 200 kali kalau. Nah, kalau si korban ternyata bereaksi, bernapas, Batuk berhenti, biasanya ada yang Diapain? kalau dia korban ternyata reaksi, nggak dikompres, kita diamkan lagi dong. Hah? Kenapa Pak? Kita udah lepas dong. Ya, kita lepas, kita cek dulu nadinya. Ya. 10 Nah detik. ini dia sadar langsung bangun. Oh, langsung bangun. Melek lah, melek. Iya, Pak. Melek lah, reaksi. Ya. Oke lah, anggaplah kita sudah kompresi nih 100 kali 2 menit lah. Kita cek. Oh, ada nadinya. Terus sudah ada nafasnya. Nanti kita balik kan fungsi nafas sama jantungnya, kita itu recovery position tadi. Nah, Itu tadi yang gini. Oh, dimiringin. Dimiringin. Takutnya dia kan muntah atau apa, jadi muntahnya itu nggak masuk ke paru-paru kalau di dan melihat ini lidah. boleh, bisa Nah, bisa lidah sih. jangan pakai sedikit. Dibuka itu melihat lidah. Nah, kalau lidahnya tergigit atau masuk, kalau tangan kita tarik aja nggak apa-apa lidah. Sebenarnya sih kalau harusnya tidak menghalangi kalau sudah dibuka dengan cara yang tadi apa hand chin lift tadi. Nah, jadi ada kemungkinan dibuka itu lidah itu tergigit. Ya, nah itu dibuka, itu penting itu. Dan kalau tak terbuka, lidah itu bisa masuk orang nggak sadar. Itu ambil aja, luruskan, kalau bisa, nggak apa-apa. Tapi harus bersih, tapi mana itu emergency. Berarti gini aja pakai rawat aja. Kalau kita sendok, dia pakai sendok, orang sendok. Kayak apa namanya itu setelah kejadian henti jantung henti nafas ini apa korban ini tetap harus dibawa ke fasilitas kesehatan ya, maksudnya tuh jangan ya sambil dulu pertolongan nggak maksudnya nanti dikasih saya mau pulang aja kata korbannya nanti kan gimana jadinya harus dicari dulu penyebabnya kenapa bisa terjadi. Tetap dibawa. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau lanjut apa lagi? Dokter. Makan. Oh ya, karena ini fungsi oksigen untuk apa? Pernapasan. Kadang dengan pemberian Kalau baca di sini Pak, ini kayaknya harus yang bisa menghirup deh. Maksudnya tuh Paru-paru oksigen nih. Dia begini Pak. Ini kejadian seperti Rauf. Kayak asma Pak. Dia butuh oksigen. Kayak asma ya. tanda-tanda kekurangan oksigen lah. Emergency Pak. Bukan emergency ini. Oh bukan. Satu saat ada yang sesak napas. Asma. Nah ini berfungsi. Kalau buat yang henti jantung henti nafas ini pakai yang tadi pernapasan buatan tadi Ya. dari mulut ke mulut Kalau atau ini, pakai ini bisa Sedot. dari ini alat ini. kalau ini orang yang hampir-hampir pingsan, Iya. menggap, menggap, Kayak itu. Duduk, masih bisa duduk gitu. ya. Banyak yang begitu kayak nandar itu kan. Iya. Bahaya itu. Kalau dia langsung bebas, paruh. Kayak anak Pak Haji Samsudin juga. Siapa itu? Jantungan itu. Siapa? Oh, si Fadil. Fadil. Oh, Nah itu dipraktekin nggak apa-apa itu nanti gimana cara pakai itu. Coba tuh, kompres. Itu nggak apa-apa, kita aja sekarang nggak apa-apa, Iya. sehat. Coba Pak Mus. Kalau nggak ada, Iya ditekan aja. Tekan aja. Ini aja Cara kan sendiri bisa. cara pemakaiannya kan begini nih. Ya. Tekan. Contoh gitu kan. coba Habis ada tuh. Coba awas meledak. Karena gede lagi. Ntar bunyi telolet. Ini penting. Jadi orang yang menggeh-menggeh. Bener-bener pingsan kan. Enggak oksigen. Ya oksigen. Jangan inian, jangan Nambah. Jadi jangan. berdiri. Berdiri Jangan melihat. Praktek. Langkah. Tetap yang temannya lepas. Tetap.
Sampai dia normal. Kalau yang itu makanya cepat. Tapi saya selalu beli makanya enteng darah. Cobain Kang Wan, cobain itu tempelin itu. Kang Wan, cobain Kang Wan, biar bagus. Bagus. Bapak, enggak apa-apa. Iya, bagus. Penyebab pingsan seseorang itu faktornya selain jantung apa lagi? Banyak, lapar, darah rendah. Betul. Jadi penanganannya sama aja. Jadi kan lakukan RDP tadi itu kalau ada keadaan henti jantung Pertama itu henti jantung. jadi henti jantungnya itu dengan pengecekan tadi. Tapi kalau memang secara generalnya lihatnya tadi yang tidak ada respon tadi dari awal kita cek kembali. Kalau nggak ada respon berarti kita perlu melakukan RDP. Respon sebenarnya ya, RDP ini bisa banyak sih penyebabnya kalau masalah jantung, tapi bisa juga buat orang misalnya tinggal listrik, Ya, ditutup berarti. Tutup dulu. takut tenggelam. Nah kalau untuk anak-anak sama bayi lain lagi sih cara penanganannya. Cuma kalau pada kasus tenggelam RDP-nya itu bisa dilakukan sedikit lebih lama dibandingkan kasus jantung, soalnya baliknya itu agak lama. Terus usahakan pakai yang pernapasan buatan kalau kasus tenggelam. Jadi 30 bulan. Oke, terima kasih Bu Dokter. Jadi untuk session pertama kita sudahi sampai di sini. Nanti kita akan evaluasi dan ulang lagi terus. Ya, jadi tolong tadi saya ulangi, nanti ini disiapkan nomor emergensi, urutan yang sederhana itu tolong ditempel. Ya, mudah-mudahan nanti akan membantu langkah-langkah. Oke? Terima kasih. Oke. Bu Dokter mau ada tambahan? Mau ada tambahan? Ya. Ya, nanti kita buat tim. Jadi nanti kita lanjut training untuk kalau kram. Oh iya. Ya, tapi nanti oke ya, Bu Dokter ya, kram. Ada? Ada. Next session. Oke, terima kasih. Hebat, Arif.